Jemaat Tuhan, mari kita bangkit berdiri. Dan Elohim mengucapkan segala firman ini dengan mengatakan, Akulah Yahweh Elohimmu yang telah membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu ilah-ilah lain di hadapanku. Jangan membuat patung bagimu
yang menyerupai apapun di langit di atas, ataupun apapun yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan bersujud kepada mereka dan jangan melayani mereka, karena akulah Yahweh Elohimmu, Elohim yang cemburu, yang memperhitungkan kesalahan bapa kepada anak-anak, kepada generasi yang ketiga dan kepada yang keempat, kepada mereka yang membenci aku. Tetapi yang melakukan kebaikan kepada beribu-ribu orang, kepada mereka yang mengasihi aku, dan kepada mereka yang memelihara perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Yahweh Elohimmu untuk kesia-siaan, karena Yahweh tidak akan membebaskan orang yang menyebut namanya untuk kesia-siaan. Ingatlah hari Sabat untuk menguduskannya. 6 hari engkau seharusnya bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ketujuh adalah Sabat bagi Yahweh Elohimmu. Setiap pekerjaan janganlah engkau lakukan, baik engkau atau anak laki-lakimu atau anak perempuanmu, budakmu atau wanita pelayanmu atau ternakmu, ataupun orang asing yang ada di dalam gerbangmu. Sebab 6 hari lamanya Yahweh telah menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan dia beristirahat pada hari ketujuh itu. Oleh karena itu, Yahweh memberkati hari Sabat itu dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di negeri yang Yahweh Elohimmu berikan kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan kesaksian dusta terhadap sesamamu, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istri sesamamu, atau budaknya, atau wanita pelayannya, atau lembunya, atau keledai jantannya, ataupun segala sesuatu yang menjadi milik sesamamu. Kita siapkan hati kita untuk masuk dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Kita sehati, seia, seroh, satu tujuan dalam memuji dan menyembah Tuhan. Haleluya, kami ada saat ini. Itu semua karena kemurahan Bapa. Kami ada sampai saat ini. Itu semua karena kebaikan. Bukan karena kuat kami, tapi karena kemurahan dan anugerah-Mu yang begitu besar. Haleluya. Oh, terima kasih Tuhan. Engkau sungguh baik, sangat baik, teramat baik bagi kami. Haleluya. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Amin. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Sekali lagi kita memuji Engkau. Amin. Kehidupan
Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi Elohim Yahweh yang kami sembah di dalam nama Yesus HaMashiach. Kami bersyukur Bapa, kami boleh masuk ke hari Sabat, hari kudus, hari mulia, hari kenikmatan ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah memimpin kehidupan kami, memberi napas bagi kami untuk kami boleh melakukan segala aktivitas kami selama 6 hari di dunia ini Bapa. Bila tertutup kemungkinan Tuhan kami melakukan pelanggaran yang menyakitkan hatimu atau menyakitkan hati sesama kami. Terlebih dahulu kami mohon ampun di hadapan Tuhan supaya kami menjadi layak. Terima kasih Bapa, saat ini kami sudah berkumpul di rumah-Mu yang kudus. Kami yang datang dari berbagai penjuru, tujuannya sama. Kami ingin berkata, kami ingin memuji Engkau dengan nyanyian-nyanyian pujian. Kami juga ingin mendapat damai sejahtera sukacita yang daripada Tuhan. Terima kasih Bapa untuk kebaikan dan pertolongan-Mu atas hidup kami. Semua kami yang ada di sini Bapa, baik yang melayani maupun seluruh jemaat-Mu, Bapak siap untuk menerima berkat daripada Tuhan. Pada kesempatan ini kami juga mohon Bapak, sahabat-sahabat kami yang mengalami sakit penyakit atau kelemahan tubuh, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Darah-Mu yang sudah tercurah di kayu salib mengalir dalam tubuh mereka Bapak, supaya mereka pulih kembali seperti sedia. Terima kasih Bapak, belas kasihan-Mu buat kami semua. Tuhan, sahabat kami yang tidak dapat bersama-sama dengan kami tempat ini karena satu dan lain hal. Bapak, berkat yang sama juga buat mereka. Kalau kami segala hambatan dan rintangan sehingga sahabat yang akan datang pada ibadah sabat boleh bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih Tuhan. Mungkin juga nanti Bapak rekaman yang kami akan edarkan Bapak, berkat yang sama juga buat mereka yang menonton video itu. Terima kasih Bapak. Kami juga mengetahui Bapak, ketika kami tidak bersekutu dengan Engkau, si jahat itu adalah kuasa kegelapan tidak akan pernah tinggal diam. Dia akan berusaha mengganggu hati dan pikiran kami dan juga tempat ini. Oleh karena itu kami sepakat di dalam nama Yesus HaMashiach, kami patahkan, tolong dan hancurkan segala kuasa kegelapan. Dan Kau sudah tidak berhak atas hati dan pikiran kami. Kau tidak berhak atas tempat ini. Hati dan pikiran kami dan tempat ini hanya untuk Yesus HaMashiach sendiri. Terima kasih Tuhan.
Kami serahkan dalam tangan-Mu ibadah kami yang sederhana ini, dari awal, pertengahan sampai pada akhirnya, hanya di dalam satu nama Tuhan kami, yaitu Yesus HaMasiah namanya. Kami sudah berdoa seraya bersyukur. Mari kita supaya mengimaninya, katakan bersama-sama. Amin. Shalom. Haleluya. Berikan salam kepada kiri kanan. Katakan selamat sahabat. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat. Berikan salam, berikan senyum. Katakan Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari bersama-sama kita akan menyanyikan nama Yesus. Maju nyatakan kuasanya. Kita buat ini sebentar, katakan di budayanya.
firman-Mu berkata Kau besertaku. Amin. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Haleluya. Sekali lagi, firman-Mu berkata Kau besertaku. Maka kuat roh dan jiwaku, tangan-Mu yang selalu ku nantikan. Di setiap langkahku percaya, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. Ku tak menyerah, Kau kekuatan dan perlindungan bagiku, pertolonganku di tempat maha tinggi. Ku mengangkat tanganku, aku berserah. Kau ku nantikan, Kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Bapak, kami bersyukur Tuhan untuk ibadah ini Bapak. Engkau sudah mendidik kami dalam puji-pujian yang kami naikkan, dan terlebih juga dalam kesaksian yang boleh kami sampaikan yang menguatkan kami semua. Terima kasih Bapak. Kini saatnya kami hendak mendengarkan sebagian dari firman-Mu atau daftar-Mu untuk mengajar kami. Bapak yang baik, hamba-Mu yang akan menyampaikan sembunyikan di balik salib, sehingga kemudian yang berbicara adalah Kau sendiri, bukan kemanusiaan hamba-Mu. Pada akhirnya kami semua akan diberkati, baik yang menyampaikan maupun seluruh jemaat yang ada. Bila kami Bapak, kami siap untuk mendengar firman-Mu atau daftar-Mu di dalam Yesus Hamasiah. Kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat Shalom, Bapak Ibu Saudara kasih. Apa kabarnya? Siap diberkati? Amin. Haleluya. Baik Bapak Ibu, kita akan baca firman Tuhan yang terambil dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayat 6 sampai dengan yang ke-7. Bapak Ibu Saudara kasih, saya undang untuk berdiri, kita menghormati firman dan akan baca bersama-sama firman ini. Kelihatan Bapak Ibu? Kelihatan ya? Bisa dibaca ya? Kurang besar ya. Kita Pengkhotbah pasal 11 ayat 6-7, langsung aja ya. Baik. Atau Bapak Ibu boleh baca di kitabnya masing-masing. Kita tunggu. Sudah ya, kita baca dari kitab Pengkhotbah pasal 11 ayatnya ayat ke-6 sampai dengan yang ke-7 di bawah perikop pedoman hikmat. Ayat 6, 1, 2, 3 ya.
taburkanlah benihmu pagi-pagi hari, dan janganlah memberi istirahat kepada tanganmu pada petang hari, karena kau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang akan berhasil, atau kedua-duanya sama baik. Setuju? Terang itu menyenangkan, dan melihat matahari itu baik bagi mata. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu terkasih. Ini sebenarnya seringkali dikhotbahkan oleh para pengkhotbah ya, tentang hidup, tentang perjuangan kita untuk tetap bisa melakoni hari-hari kita, untuk menjalankan apa yang sepatutnya kita lakukan. Nah, sebenarnya ini sudah dari hari Senin saya pikirkan apa yang akan mau saya sampaikan pada saat ini, tapi saya tunggu itu akhirnya baru Kamis dapat ini. Nah, Kamis lalu saya berikan ini ke Pak Sutrisno, lalu saya susun sedemikian rupa. Saya juga bingung kenapa ini yang diberikan gitu. Saya berpikir-pikir begini, kemanusiaan saya kemudian muncul. Oh, ini gara-gara mungkin libur ya, anak sekolah ya ibu ya, bapak ibu ya, libur ya. Oh, berarti ini ada kaitannya seperti itu dalam benak saya. Padahal saya buka-buka itu kitab suci, mestinya kan banyak ya mau disampaikan ya. Ada jutaan barangkali bisa khotbah dari kitab suci ini. Tapi kok ini yang diberikan? Ini kok sering kan dibawakan orang-orang, para motivator misalnya. Tentang apa? Tentang hidup, bagaimana kita berjuang, bagaimana kita melakukan segala aktivitas kita supaya kita berhasil kan? Gitu. Kok ini yang dikeluarkan? Oh iya betul. Berarti saya harus melakukan ini dan teruskan menggali begitu. Dan ini yang hasilnya Bapak Ibu Saudara. Nah, yang pertama apa yang kita dapat dari hidup adalah perjuangan ini. Nah, yang pertama adalah kita disuruh untuk aktif dalam kehidupan. Jangan menyia-nyiakan waktu. Itu dari Mazmur 90 ayat 12. Dikatakan begini, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga beroleh hati yang bijaksana. Nah, bagaimana untuk bijaksana? Apakah setiap hari kita bisa hidup bijaksana? Bisakah kita memanfaatkan waktu menit ke menit atau mundur lagi detik ke detik hingga kemudian berganti hari, berganti minggu, berganti bulan sampai tahun? Apakah kehidupan kita seperti itu stagnan? Kan begitu pertanyaannya. Tapi saya katakan motivator mengatakan hargailah waktumu. Bahkan firman kitab suci mengatakan kalau kita nggak mau makan tidak bekerja, ya jangan makan. Kasar sebenarnya, ya kan? Harus hai manusia belajar kepada semut ya. Pantas nggak kita belajar kepada semut? Permisi tanya nih Bapak Ibu. Saudara tua kita semut loh. Kok Bapak katakan saudara tua semut, bagaimana ceritanya? Biasanya kan kalau kita bisa belajar sejarah saudara tua kita siapa? Jepang kan dikatakan. Kalau ini saya katakan semut, kok berani? Apa alasan saya mengatakan seperti itu? Sehingga Tuhan kemudian menyuruh kita belajar kepada semut, belajar kepada domba yang nurut itu, dipangkas juga rambutnya bulunya nurut. Kira-kira apa alasannya kenapa saya katakan kita belajar kepada saudara tua kita yang namanya semut atau domba? Oke. Saya jawab sendiri ya, tanya sendiri, jawab sendiri. Yang diciptakan pertama lebih dulu siapa? Siapa yang diciptakan terakhir? Manusia kan? Maaf nih, binatang kapan diciptakan? Hari keberapa? Hari kelima? Betul hari kelima? Ya, hari kelima. Kita ke-6. Berarti 1000 tahun lebih tua hewan daripada kita. Karena 1 hari bagi manusia adalah 1000 tahun bagi manusia. 1000 tahun lebih tua. Kalau kemudian hewan ada yang punah, katanya menurut para ahli, ada nggak ada yang punah hewan? Ada nggak anak-anakku di sana? Ini kebetulan lebih berat ke anak-anak muda di khotbah sebenarnya. Anak-anakku yang terbaca gitu ya.
lebih berat ke sana. Dinosaurus ya, apalagi komodo masih ada, komodo kecil ada sih, itu ada tuh. Jadi kita lebih muda dari hewan. Ini bukan sedang ngebanyol ya. Berarti kalau Tuhan memberikan contoh kepada hewan-hewan yang punya spesifikasinya, yang punya sifat ya, bukan karakter ya, tertentu untuk mempertahankan hidupnya, apalagi kita manusia. Itu diberikan apa? Diberikan otak, bisa membeda-bedakan, ya bahasa kerennya menganalisis lah, mana bahaya, mana enggak gitu. Hewan lebih tahu kan. Oh gunung Merbabu gunung Merapi mau meletus ya, bukan meledak, nanti bom gitu ya. Terus Bapak Ibu, apa yang turun duluan dari gunung? Hewan memberikan ini kepada kita. Lalu manusia keras kepala, tinggal di situ terus. Bisa kita atasi kok. Apa yang terjadi? Itu jadi museum tuh banyak kerangka, mohon maaf ya. Itu saking kita tidak mau belajar kepada hewan. Maksudnya, kalau Tuhan menyuruh hewan punya sifat untuk mempertahankan hidupnya, kenapa kita tidak? Tapi gini loh Bapak Ibu ya, yang ngomong juga sebenarnya kurang menghargai waktu. Iya, saya akui, ini khotbah kan bukan untuk Bapak, untuk saya juga kan pedang bermata dua. Ketika saya bicara, saya juga harus introspeksi. Kamu jangan hanya ngomong, kamu juga suka telat, misalnya seperti itu Bapak Ibu. Jadi yang jelas, pertama, jangan menyia-nyiakan waktu. Itu sudah diberikan Tuhan, bahkan melalui hewan dicontohkan. Kasar kedengarannya, tetapi itu adalah fakta. Kalau kita kan misalnya mengerjakan sesuatu, rasanya berat untuk memulainya. Mulainya berat, memang setelah kita lakukan bisa terus sampai lupa makan misalnya, bisa sampai ganti hari kita tetap bekerja misalnya. Tetapi harus dimotivasi dulu, harus didorong-dorong dulu sehingga kemudian kita mau bekerja. Kalau semut kan enggak, liburnya adalah pada saat musim hujan ada liburnya. Kalau kita enggak, liburnya bisa suka hati. Akhirnya apa? Kita ketinggalan dengan yang lain. Kasarnya kita ketinggalan dengan semua. Itu yang terjadi, menyia-nyiakan waktu. Ada kawan saya mengatakan begini Bapak Ibu, pekerjaan yang paling gampang adalah kalau tidak mengerjakannya. Pekerjaan yang paling gampang adalah kalau kita tidak mengerjakannya. Maksudnya apa itu? Teman saya katakan begitu. Maksudnya malas nggak bekerja. Ini bertentangan dengan sifat semut atau apalah gitu ya, yang rajin bekerja. Atau ketika ada bahaya bisa menganalisis, bisa mengetahui akan terjadi apa. Seperti hewan yang turun dari Gunung Merapi atau Gunung Merbabu. Kita malahan naik. Iya, ingin melihat gitu. Ingin tahu. Ya, Bapak Ibu mungkin pernah menyaksikan di jalanan ketika terjadi sesuatu, ada tabrakan atau ada kebakaran mobil, nonton bukannya menolong. Akhirnya macet sampai ke belakang 3 km sampai 5 km. Baru saya heran 3 hari yang lalu ketika mau mengajar. Ternyata ada mobil instansi tertentu tabrakan di atas jalan tol tuh, di tol dalam kota. Kirain apa gitu. Ternyata ada tabrakan dan kemudian orang menonton. Kasihan gitu dong. Di belakang jadi berhenti. Di situ kan dikatakan minimal 60 maksimal 80. Dia 20 Bapak Ibu, bahkan berhenti. Ke belakang jadi ini. Ini sama 3 hari yang lalu. Curi ketika mau mengajar. Ngapain gitu. Kita lihat Waze ya namanya, yang ada berita-berita mengenai jalan. Kita lihat, oh ya ada tabrakan di sana katanya. Terus cuma karena tabrakan. Artinya apa itu Bapak Ibu? Artinya apa?
kita lebih baik melihat sesuatu tanpa memberikan pertolongan, dan kita lebih peduli terhadap peristiwanya daripada korbannya yang terjadi. Itu termasuk nggak menyia-nyiakan waktu, Bapak Ibu? Bisa. Menyia-nyiakan waktu. Bukan hanya dia sendiri yang menyia-nyiakan waktu. Waktu kita juga tersita. Bayangkan sampai ke belakang kita, mungkin ada 3 kilometer, setahu saya, sepanjang jalan tol. Kok mulai naik sudah lambat gitu. Mulai naik di tol di Panjaitan sampai ke ujung sono yang namanya depan Samsat itu Jakarta Timur ada 3 kilometer kan, sampai ke situ apa itu. Selepas itu baru mulai lancar. Itu pun masih lambat, hampir sampailah saya ke Tanjung Barat sana, ke Jakarta Selatan. Jadi orang suka menyia-nyiakan waktu, melihat orang sedang ngapain, bukan urusannya apa dengan dia. Nah, ini yang terjadi. Gak bisa. Mundur dulu, sini mundur. Tadi itu yang nomor 2 untuk masa depan. Nah, apa gunanya kita memanfaatkan waktu ini untuk masa depan? Tuhan katakan, pergunakanlah waktu yang semakin singkat, makin pendek waktunya. Kita menyanyikannya. Dikatakan begini, karena hari-hari ini adalah jahat. Apa maksudnya? Sulit. Semakin susah, semakin kompleks, kejahatan semakin sempurna. Istilah saya loh ya. Kenapa semakin sempurna? Karena semakin sulit diantisipasi, dideteksi. Makin pintar ya. Makin pintar. Bagaimana mengatasinya? Nah ini dia. Tuhan mengajari kita pergunakan waktu yang ada. Kalau tidak, apa yang terjadi dengan kehidupan kita? Digilas. Katakanlah kita kemudian terhilang. Itu yang pertama dari nats ini. Kalau kita mundur ke belakang lagi dikatakan apa? Mundur lagi ke sana, ke nats yang tadi. Ya, nats yang tadi itu. Sini, naik. Bukan. Itu saya baca ya, katakan begini. Engkau tidak mengetahui apakah ini atau itu yang baik, yang berhasil, atau kedua-duanya itu baik. Kalau kita sudah melakukan, jangan berpikir bahwa kita harus berhasil. Tetapi kita percaya bahwa itu harus berhasil. Gitu ya. Maksudnya, pikiran kita yang kita harus arahkan. Kalau Tuhan menolong saya dalam pekerjaan ini, saya pasti berhasil. Tetapi kalau kita hanya mengandalkan kemanusiaan kita, apa yang terjadi? Belum tentu berhasil. Atau katakan gagal, katakan seperti itu. Tuhan menginginkan kita aktif, itu tadi ya sudah ya. Jadi kalau kita bekerja, jangan berpikir bahwa itu karena kebisaan kita. Karena saya bisa, maka saya berhasil. Omong kosong. Kalau sesuatu kita mulai dengan kita mau tekun, Tuhan pasti berikan apa? Keberhasilan. Itu pasti. Saya juga tertarik dengan kesaksian dikatakan disampaikan oleh Pak Tony ya, tentang Pak Johnson. Itu memang betul. Ada pepatah Cina mengatakan tentang keberhasilan ya, tapi Bapak yakin berhasil kan nanti kan? Jadi sarjana kan? Betul ya, dalam teologi ya? Enggak tahu Pak. Nah, itu yang benar. Kalau kita nggak yakin, 50% gagal. Tuhan nanti Pak. Ada pepatah mengatakan begini, kejarlah ilmu sampai ke negeri Cina. Terus belajar sepanjang hayat. Itu membuktikan di tempat ini sudah buktikan. Jadi nggak kebetulan di firman Tuhan ya, ada contohnya. Gitu ya. Soal nanti nilainya sangat-sangat memuaskan. Ada nggak sangat? Cum laude lah ya. Itu urusan kedua, tetapi berhasil. Cum laude siapa? Cum laude, puji Tuhan. Berhasil mencapai cum laude. IP-nya 4,0 ya. Dari mulai 3,70 naik sampai ke 4 itu sudah cum laude. Cum
Nah, Karena A minus sama A. yang diraih sekarang, A minus sama A. ya, yang diraih sekarang IPK-nya berapa? 3,75. Ya, 4,75. Luar biasa. Nah, ya. Saya pernah 2,0, ini 3,0, jauh sekali. 2,0 pas-pasan, cukup makan kata orang kampung saya, cukup makan lah ya. 2,0 penting lulus, tapi jangan kayak saya lah. Jadi dia ngomongnya ini, ya benar. S1 saya cuma 2, sekian. Kalau Bapak ini 3,75, oh luar biasa. Haleluya kan gitu. Nah, itu tadi lanjut lagi. Nggak bisa nih. Ini nggak bisa ya. Kenapa? Dari sana aja, Pak. Yang kedua ini maksudnya. Nah, nikmati perjalanan hidup. Ini kadang-kadang orang salah menafsirkan. Hidup kan hanya sekali, jadi manfaatkan. Tuh katanya. Dimanfaatkan untuk apa? Yang tidak positif. Jadilah dia hilang. Pokoknya ada, kalau ada, mohon maaf, bukan mengajari Bapak Ibu ya. Di sini juga ada sarjana akuntansi, gitu, sarjana ekonomi. Ajaran atau teori mengatakan kalau ada pendapatan jangan semua dihabiskan, itu benar. Investasi. Besok akan ada lagi, habisan sekarang. Besok ngapain lagi? Ada lagi habisan. Mana? Nggak ada savingnya Pak, nggak ada tabungannya. Itu betul. Jadi firman Tuhan yang mengatakan itu, nikmati hidup. Perkara memang dapat kita tanggung, tetapi ada harusnya ke depan kita berpikir hidup ini masih ada. Jangan habiskan begitu ada. Sekarang habis segitu. Pepatah kuno mengatakan lebih besar pasak dari tiang. Itu memang lebih ngeri lagi ya kan. Pendapatannya cukup tapi kemudian dia bisa berutang. Ini teorinya gimana kan gitu. Kiri utang, Pak. Nah itu. Ini sekarang loh ya. Gampang banget orang minjem. Judul. Tapi itu orang pinjol ya. Bukan judul ya. Sorry ya. Pinjol itu. Kita minjam. Hedon, Pak. Hedon. Hedonisme. Ini masalah ini. Yang berutang sana kita juga coba. Bapak kan saudaranya. Bapak pasti tahu kan. Saya nggak tahu nomor telepon saya kasih sampai saya marah. Ini kamu gimana ya? Saya temui kamu di mana begitu? Maaf kalau udah emosi kan begitu kadang-kadang. Lost control. Ibunya Bapak pasti tahu. Oh ini kan saudara bapak yang berutang. Wah ngeri pinjol. Dikejar-kejar. ibunya dikejar, Pak. Kan atas nama ibu kandung kan ada. Ibu ini kita juga dikejar. Pokoknya jangan sembarangan ngasih nomor telepon deh. Kita ditelepon, sedang kita ngajak dulu kira ini ada datang perkara ini gitu, ada mau duit nih. Job. Bapak kan saudara Isyanu, Bapak harus bayar, Bapak yang bertanggung jawab gimana ceritanya saya nggak tahu, Bapak jangan pura-pura nggak tahu aku gitu. Ini fakta Bapak Ibu, saya bukan menjelek-jelekan orang ya, mohon maaf. Iya, Pak. Saya dikejar mati, besok lagi ganti lagi nomor teleponnya. Datang terus. Ini Pak, ya, mau pura-pura nanya, lagi ngajar Pak, ya begini, mungkin diberitahu temannya lain. Terus dia katakan begini, Bapak, saya datang ke rumah. Ngapain? Ini mahasiswa bukan? Bukan. Ini saudaranya si Anu. Bapak harus Bayar. cicil lah. Berapa kayak Bapak punya? Mungkin Bapak dapat cicil sekian. Oh ini orang masih lagi. Besok lagi lagi Bapak Ibu. Ini jujur benar. Sampai 3 kali akhirnya saya blokir. Setiap yang nggak saya kenal saya blokir gitu. Repot juga. Kalau ada orang ngantar berkat gimana? Terhalang. Ini bahayanya. Karena nggak punya planning tadi itu. Segitu dapat, segitu habis gitu. Apa? Dia salah mengartikan menikmati hidup, bukan itu maksudnya. Pergunakan seperlunya lalu serahkan kepada Tuhan. Bagaimana ini penggunaan sisa uang ini, jangan lalu dihabiskan. Kemudian apa yang terjadi? Terikat dengan pinjol. Orang lain juga jadi berdosa. Saya jadi berdosa, maki-maki loh. Misalnya nih, kalau saya bilang, kamu kurang aja kamu blok sama dia, besok lagi ada lagi, kan jadi berdosa sayanya. Ini hati-hati. Kenapa begitu? Karena itu tadi Bapak Ibu gak hati-hati dalam menggunakan menikmati hidup. Dia kira segitu ada dihabiskan. Lalu kemudian nanti ada lagi nih besok penghasilan saya. Dia berutang. Ujung-ujungnya apa? Orang lain ikut menderita. Itu. Menikmati hidup bukan seperti itu. Menikmati hidup
versi firman Tuhan, kita gunakan, ucapkan syukur, beli seperlunya, lalu kemudian apa? Kita menabung kalau memang masih ada. Jangan sifatnya seperti dikatakan Pak Apostle tadi, sifat hedonisme itu yang mengakibatkan apa? Bunuh diri. Lama-lama bunuh diri loh ya. Ada yang bunuh diri, gak kuat menanggung hidup, menanggung utang maksudnya. Berbohong udah pasti. Ya. Oh, kalau berbohong, nah itu tiap hari kalau gitu. Bakar pabrik dapat asuransi. Nah, itu, ya itu ujung-ujungnya ke situ. Nah itu dia, menikmati hidup dengan cara yang salah. Loh kalau begitu bisa dong kita jalan-jalan kemana? Mungkin ke Israel kalau ada berkatnya. Ya silakan, itu juga menikmati hidup. Oh saya mau ke ke Bogor, mau lihat air terjun di Ciseeng misalnya, silakan aja. Atau mau kemana? Cilacap, itu kan bisa aja kan? Cilacap. Cilacap. Sidoarjo. Yang ada lautnya, Sidoarjo ada lautnya. Cilacap kan? Nusa Kambangan. Pangandaran. Yang dekat ke Sidoarjo bro. Oh Cilacap ya? Iya. Atau kalau mau duduknya lagi ya pergi ke sini. Kau tahu Pak? Ini sudah rahasia ini kan? 10.000. Retreat 10.000 Pak. Gara-gara 10.000 sekarang. Ini bukan berpolitik ya. Ada yang bertikai gara-gara pulau Bapak Ibu ya kan? Iya. Pindahin pulaunya. Pulau bisa pindah. Kalau kamu punya sebesar iman sebesar biji sawit, pindahkan pulau. Bisa kan? Gunung bisa kan? Ini bukan dengan surat pindah pulau Bapak Ibu, ya kan? 4 pulau, belum pulau yang lain dikeruk, habis rusak, ya kan? Deforestasi, gundul hutannya, bukan hanya rambut yang gundul, tapi hutan gundul Bapak Ibu. Curhat nih. Nah, itu. Bukan, ini faktual ya, ini benar. Jadi artinya apa? Menikmati itu bukan seperti yang dipraktikkan oleh banyak orang. Kita hidup kan hanya sekali. Kapan lagi katanya? Habisin semua. Malah jadi terjerat. Ujung-ujungnya tadi seperti dikatakan Pak Tony, main tali dan di leher juga ayunan. Nah itu jual apa yang ada? Ya. Ada lagi yang menikmati hidup. Ini saya sambung apa kata Ibu Lasma. Ya kan? Salah menikmatinya supaya saya bisa begini. Dia pakai yang dilarang itu, yang dilarang undang-undang. Akhirnya pagar orang habis diambil, gitu kan? Agar segala macam yang bisa jadi uang diuangkan. Itu nggak ada. Terjadi. Nggak ada rumah diambil. Agar orang pun hilang Pak. Iya. Orang duduk di kampung saya bisa dijual. Orang tidur duduk dijual bisa. Caranya Pak coba. Itu salah menikmati hidup. Menikmatinya karena pakai zat adiktif. Salah. Jadi itu yang kedua. Yang pertama tadi jangan habiskan gitu Anda. Yang kedua ini menggunakan barang-barang terlarang untuk menikmati hidup. Akhirnya jadi apa? Jadi kesakitan lama-lama. Kesakitan tahu Bapak Ibu? Sakau. Ya bukan kesakitan urusannya dengan pengadilan. Begitu. Jadi menikmati hidup bukan seperti itu. Menikmati hidup di jalan Tuhan. Kalau Tuhan katakan kita bijak seperti hewan yang sudah dicontohkan, itu yang kita tiru. Jangan kemudian kita merasa lebih hebat dari apa yang diajarkan oleh orang-orang tua kita. Atau bahkan kita merasa kalau besok saya kerja pasti dapat uang. Padahal itu adalah urusan Tuhan, bukan urusan manusia semata. Saya ulangi, kita hanya melakukan dengan baik tugas kita, pekerjaan kita, atau apa yang boleh kita lakukan. Tetapi bukan berarti itu kalau berhasil gara-gara kebisaan kita. Tuh. Lanjut Mas, sini. Nah, kita juga harus bersyukur atas apa yang sekarang kita alami. Mohon maaf Bapak Ibu, apapun kondisi kita sekarang, karena kelemahan tubuh atau apapun,
jangan pernah, dan dikatakan oleh Pak Tony juga, jangan pernah putus asa. Jangan pernah mengatakan Tuhan tidak adil. Jangan pernah mengatakan untuk apa hidup ini. Gitu. Kalau sudah ada dalam benak kita untuk apa hidup ini, apa arti hidup ini, susah mulu orang mati, hati-hati Bapak Ibu, bisa terjadi. Ya. Itu artinya kita tidak punya pengharapan. Sama dengan orang yang tidak punya iman. Jangan pernah mengatakan saya tidak mau hidup lagi, saya percuma hidup, saya hanya menyusahkan orang lain. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Ya berdoa, Tuhan kirimkan orang yang bisa menolong saya, yang sabar. Begitu, harus begitu. Ya Bapak Ibu ya. Siapa orang yang mohon maaf, mungkin istri, anak, suami. Kalau istri yang sedang sakit atau suami. Kalau kita selalu menyandarkan harap, kita berharap supaya kita diberikan berkat, apakah kesembuhan atau berkat-berkat yang lain, jangan pernah mengatakan saya tidak ada gunanya hidup. Jangan pernah mengatakan seperti itu. Ketika kita mengatakan saya percuma hidup, itu menunjukkan bahwa kita bukanlah orang yang beriman. Bisa nggak mengeluh Bapak Ibu? Permisi tanya, bisa nggak kita mengeluh? Bisa. Mengeluhnya apa? Sebatas apa? Aduh kok begini ya? Tetapi di balik itu kemudian kita harus berusaha. Kembali lagi ke firman ini. Ada juga firman yang mengatakan burung di udara aja dipelihara kok, masakan saya nggak dipelihara. Bunga bakung yang cantik itu di pinggir jalan dipelihara. Masa kita enggak? Ya. Saudara tua kita aja dipelihara, masa kita enggak? Yang diberikan pikiran atau diberikan kita hati untuk menyembah. Kira-kira hewan ada nggak hatinya untuk mengucap syukur? Ada yang nyanyi Pak, yang paling bagi syukur. Ya karena Bapak suruh bawa beli burung, bunyi dia. Nah, bukan karena dia punya pikiran untuk menghibur Bapak, ini bukan ya. Memang ada yang mengatakan, oh burung kakak tua bisa pikirnya seperti manusia, nyaris seperti manusia. Atau mohon maaf nih, hewan ya kan, yang namanya NGI itu kan, bisa kan, makan lebih setia daripada teman saya yang sebelah saya ya. Ya kan tadi mengatakan seperti itu kan? Ya bahasa kerennya K9 itu katanya lebih setia dibanding manusia. Benar ya Bapak Ibu? Betul. Betul kan? Yang berkokok tiap pagi itu gimana Pak? Ya itu berkokok karena memang itu kebiasaannya, naluri itu. Bukannya muja. Kan puji Tuhan tadi. Ya, nggak bisa. Lihat matahari. Itu karena Ada matahari datang. Ya kan? Coba ayamnya berkokok nggak ketika gelap? Berkokok nggak? Tidur. Dia itu sudah mekanis seperti itu. Naluri lah dikatakan. Kalau manusia tanpa mau gelap, mau terang, mau setengah gelap gitu, remang-remang, Lagu-lagu yang dikarang kita mengucap syukur kan? Mengucap syukur itu bersyukur tadi ya, ini ya bersyukur. Apa dikatakan kita baca firman ini Bapak Ibu? Terlihat ya dari situ ya Bapak Ibu, kita baca 1, 2, 3 ya. masuklah melalui pintu gerbangnya dengan nyanyian syukur, ke dalam pelatarannya dengan puji-pujian. Dan puji-pujian. Haleluya. Jangan pernah mengatakan, suara saya jelek, ngapain sih menyanyi gitu. Itu salah. Mau nyanyi, bukan suaranya, ini suaranya seperti Pavarotti, seperti Enis Lito, nggak ada begitu. Oh ini suaranya seperti Etikus Sedang, nggak ada begitu. Apa siapa satu lagi itu yang tinggi melengking, Rita Butar-Butar, nggak harus seperti itu, apa yang penting nyanyi. Oh suaranya pas. Ada teman main musik yang gitarnya di A, saya nyanyi di B. Nggak apa-apa, yang penting syairnya benar. Syairnya puji Tuhan, haleluya, itu aja kan. Terima kasih Tuhan, puji Tuhan, haleluya, itu aja. Tuhan melihat, oh anakku, meskipun berantakan kau memuji aku gitu.
Karena Tuhan nggak bisa muji diri sendiri kan? Nggak bisa kan? Siapa yang muji Tuhan? Harus kita, meskipun suaranya tadi apa? Saya ulangi ya, jangan tersinggung Bapak Ibu ya. Meskipun suaranya Pas-pasan. benar. Kalau pas-pasan berarti masih benar. Iya. Bapak nyanyi di A, musik di A, pas-pasan, nggak merdu. Tadi kan nggak semerdu siang. Tetapi kalau false, nah itu tadi Nggak nyambung. nggak nyambung. Nggak apa-apa, Tetapi Tuhan melihat hati, bukan mendengar pujiannya kita yang lari, bukan itu. Bersyukur dengan puji-pujian. Jangan pernah mengatakan, Tuhan, suara saya jelek, ngapain saya nyanyi? Ada loh firman Tuhan, iya dan amin. Pujian Anda seperti apa, Bapak Ibu mungkin apa? Saya aja udah males. Boleh nggak hanya bersenandung? Gitu boleh nggak? boleh yang nggak Boleh. yang nggak Jangan begitu ya, cuma boleh ya. Boleh nggak hanya bersenandung? Boleh. Hati kita, tadi kan udah jawab sendiri, hati kita yang dilihat, bersyukur. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga dari nats ini adalah lanjut apa? iya. Langsung coach. Ini tadi. Nah, ini kekuatan dari Tuhan. Belum kekuatan dari Tuhan itu yang ke sini. Geser ke kiri, Agak susah ya. terus Nikmati perjalanan hidup susah. Kekuatan dari Tuhan tadi itu kekuatan dari Tuhan. Awal. Ini. Nah, ya, itu lagi. Jadi ketika kita mengalami masalah, hambatan, kita harus menyerahkan masalah kita kepada Tuhan. Jangan bawa sendiri, jangan berpikir sendiri, saya bisa mengatasi. Tadi saya katakan, jangan larinya kepada hal-hal yang negatif, memakai zat adiktif, atau apalagi mengharapkan nasihat daripada teman kita. Saya bukan mengatakan nggak boleh minta nasihat dari teman, nggak boleh menyampaikan masalah kita. Tapi tidak semua masalah ada jalan keluar dari teman. Malah yang menjerumuskan kita. Ada satu cerita, ya mohon maaf Bapak Ibu. Ini mengalami masalah dalam rumah tangga. Ini ibu minta tolong kepada, nih ibu ini ya. Nanti contoh ada bapak, tapi ibu aja dulu ya. Minta tolong ke temannya yang laki-laki, begini saya masalah saya. Lama-lama mereka menjadi punya affair. Bukannya dapat jalan keluar. Oh, ibu ini. Nah, akhirnya apa yang terjadi? Mereka jadi selingkuh. Kata orang, selingan indah dan itu urusan dia. Itu ada terjadi. Bapak tahu dari mana? Ada, saya dengar di pengadilan begitu. Sebelah lagi bapak-bapak mengeluh kepada ibu-ibu. Curhat. Ibu-ibunya menanggapi dengan serius. Yang terjadi apa? kumpul. Nah, itu Selingan indah. dari mana bapak tahu? Ada ceritanya di pengadilan negeri. Yang ini orang mana? Orang Kristen. Karena di pengadilan negeri kan, kalau yang lain kan di pengadilan agama. Iya. Di pengadilan negeri. Itu yang terjadi. Bukan minta pertolongan dan kekuatan dari Tuhan supaya dia tambah kuat dan seterusnya. Yang terjadi malah hilang, imannya hilang karena yang di sana imannya berseberangan. Ya. Benar dibantu Pak, tapi lain bantuannya. Nah itulah, nah itu sudah lebih dalam lagi Pak. Dalam. Nggak usah dibahas kalau sampai ke situ. Tetapi yang jelas itu yang terjadi. Bukan meminta kekuatan dari Tuhan ketika ada masalah, meminta bantuan dari teman, meminta saran dari sebelah. Yang sebelah ajas manfaat. Ngajak ke pinjol. Nah pinjol lagi, balik lagi pinjol. Ada pinjol aja kita jalan-jalan kemana gitu ya. Ke Hongkong, ke Macau gitu. Di Hongkong main judi kan lagi kan pinjol Pak. Gitu juga. Judol udah. Judol kalau lewat ini ya. Tapi yang jelas, kalau kita butuh pertolongan, minta kekuatan dari Tuhan, jangan saran dari sebelah. Belum tentu benar. Tadi saya katakan, tidak semua masalah kita bisa dicerahkan ke Tuhan. Oh kalau gitu Bapak tertutup dong, atau Ibu tertutup dong, nggak mau menyampaikan masalah, supaya kita dukung doa. Bukan begitu maksudnya. Kita lihat ini teman, bisa nggak nih jalan keluar nih?
Lah dia hidupnya juga nggak benar kok minta tolong ke situ. Akhirnya kita ikut nggak benar. Jerumus. Iya. Bukan hanya terjerumus, hilang. Gak kelihatan lagi. Imannya hilang maksudnya. Sama orang-orangnya hilang. Iya. Pergi ke seberang. Ya, jadi jangan pernah minta kekuatan dari orang lain, apalagi minta kekuatan dari gunung merbabu atau gunung ini. Gunung apa satu lagi bu? Gunung Kawi. Gunung Kinabalu. Nah, ada pak, Gunung Kawi yang ada. Bapak jangan nambah-nambah. Gunung Kawi ya. Iya Pak. Itu yang umum. Gunung Nona ada. Gunung Kawi. Lagi ya. Ada lagi. Kita jaga kekudusan ya. Gunung Nama Balu. Jadi yang jelas jangan sampai pergi meminta tolong kepada hal-hal yang tidak spiritual atau hal-hal yang Amin. bertentangan dengan iman kita. Karena belum tentu saran yang benar atau baik. Karena dia sendiri juga punya masalah. Dia nggak bisa mengatasi masalahnya. Kita minta tolong ke dia. Iya. Masalah. Kayak dukun. Ada sekarang orang bilang ini orang pintarnya di mana? Itu yang terjadi. Coba ibu baca di koran-koran, ya kan? Diberdaya oleh orang pintar katanya. Memang karena mau ditipu. Apa itu orang pintar? Amola. Tutup kamarmu, baca firman, berdoa kan begitu katanya. Amin. Kita terbuka datang ke orang pintar. Orang pintar seperti apa dia? Profesor, doktor di bidang psikologi kan enggak juga. Ibu yang mengatakan bukan saya. Penawas. Nah, itu dia pergi ke situ. Kekuatan itu hanya dari Tuhan. Firman mengatakan dapat kutanggung di dalam Dia. Berarti Tuhan memberi kekuatan kepada kita. Caranya tadi nasihat untuk kamarnya kita berdoa di situ kita ini. Jangan berdoa juga dengan yang dimintain tolong tadi itu ya kan bahaya juga bahaya kan. Apa lebih pintar orang pintar dari Tuhan? Prinsipnya nih. Kayaknya iya Pak, karena mereka ke sana. Kita kadang-kadang mendikotomi. Kita pergi ke orang pintar. Masa dia lebih pintar dari Tuhan? Salah alamat dengan itu. Kita mau minta tolong supaya benar, malah jadi gak benar dan kemudian hilang. Jadi firman Tuhan yang jelas mengajari kita itu. Ada satu hal ya di pasal 7 ayat 7 dikatakan terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Apa maksudnya? Lawannya terang apa sih Bapak Ibu? Gelap. Gelap. Kalau gelap sama dengan tersesat kegelapan, sama dengan hilang, sama dengan kita meninggalkan iman kita. Terang itu siapa yang memberikan terang? Yesus. Tadi di ayat 6 dikatakan Yesus, Bapalah yang berikan terang itu kepada kita. Bapa di dalam Yesus Masia yang berikan terang kepada kita. Kalau terang berarti benar, jelas. Kalau terang berarti Benar. ya udah tadi. Kalau terang berarti Kelihatan. ya terlihat terbuka di hadapan Tuhan. Transparan. Jangan kita seolah-olah bisa mengatasi masalah kita sendiri, mengandalkan kemanusiaan kita. Jangan kita merasa bahwa kita pasti menang dalam menghadapi masalah. Yang jelas terang itu dari Tuhan dan kita serahkan masalah kita kepada Tuhan, pasti kemudian kita menang. Terang itu dikatakan apa tadi? Menyenangkan. Kenapa menyenangkan? Pasti ada jalan keluar buat kita. Ketika kita punya masalah apa? Masalah apa? Kenapa Ibu ada? Masalah duit. Masalah duit. Itu klasik ya. Masalah apa lagi? Keluarga. Nah, itu tadi udah Pak. Apa lagi? Sekarang yang Bapak Ibu masalah apa ya Bapak Ibu? Masalah iman. Iya, memang itu. Di atasnya itu. Masalah apa misalnya kita hadapi sekarang? Dan seolah-olah kita tidak mampu mengatasinya. Apa kira-kira Bapak Ibu nih? Bapak Ibu bisa tanya nih apa kira-kira Bapak Ibu? Bayar kontrakan. Ya, itu juga masalah duit Pak. Kan bolak-balik itu. Masa depan, Pak. Nah, Masa depan.
Iya, masa depannya apa? Masalah nggak? Ya, Cari kerja, Pak. cari kerja itu justru duit. Nah, masa depan maksudnya apakah masa depan bahwa kita harus semua kaya? Enggak, Pak. Nah, kan? Sehat, Apa sehat. tadi, Bu? Nih, Cukup, bercukupan. sehat. Sehat, kesehatan, Pak. Apalagi selain sehat? Bahagia. Ya, bahagia, sukacita, damai sejahtera. Itu diberikan, itu maksudnya terang itu. Terang diberikan kepada kita. Berarti apa? Bahagia, sukacita, damai sejahtera, sehat dan cukup. Masalah cukup ini yang susah juga kadang-kadang ya. Iya, cukup beli mobil, Itu cukup ini punya makanya. rumah, Nah, itu cukup semua Pak. cukup semua. Ketika mau beli pesawat terbang Cukup. pribadi, cukup. Mau beli apa helikopter, Cukup. Nah, ini yang masalah. Itu jadi masalah. Pak. Itu plesetan. Plesetan, ya. Jadi yang benar adalah terang itu bagi kita. Baik, ya, Bang. Iya, Suka itu menyenangkan. Tadi ya, balik lagi ya. Terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata. Matahari dilambangkan berarti kita menyambut hari-hari kita setiap pagi dengan ucapan syukur melihat matahari. Wah, matahari orang sekarang musim hujan kok gak ada matahari kayak gitu. Nah, itu kan hanya biasa. Maksudnya Departemen pagi hari ada Pak departemen itu sudah pilot Pak, nggak usah dibicarakan. Ya kan? Banyak tutup kan? Di tempat itu tutup. Jadi matahari itu menyenangkan, maksudnya mari kita sambut pagi dengan sukacita. bukan ayamnya Bapak menyambut dengan bukan. Nyambut juga dia. Tidak. Itu hanya ya sifatnya mekanisme seperti itu, sudah mekanis. Jadi terang itu menyenangkan dan melihat matahari itu baik bagi mata rohani, bukan mata melihat begini, tapi mata rohani kita. Itu yang dimaksud. Lanjut, quotes-nya, kesimpulannya ya. Kesimpulannya mana ini? Kok lari-lari? Nah, apa makna kehidupan ini adalah kesimpulannya mana? Kok nggak kelihatan nih kesimpulannya? Ada di bawah. Di bawah kesimpulannya. Penutup itu Pak. Iya, mana tadi penuh? Di Bukan. atas, Atas ya? di atasnya. Tidak. Wah, di atasnya lagi. Nah, ke sini aja deh, ya. Sini aja. Haleluya. Langsung kok. Maksudnya apa nih? Udah lapar ya. Hanya Quotes-nya begini. Bisa nggak kita baca bersama-sama? Boleh. Ya? Nggak bisa Diperkecil. diperbesar ya. Bisa, udah kelihatan kok, Pak. Oke, baik ya, kita baca ya. 1, 2, 3 ya. Karena kita hanya memiliki satu kehidupan di dunia, maka manfaatkan dengan melakukan hal-hal yang Bermanfaat bagi diri kita, bagi keluarga dan bagi orang lain yang yaitu hidup bekerja atau melayani dengan sepenuh hati. Jadi hidup kita ini bukan untuk kita sendiri, Bapak Ibu. Hidup kita ini juga untuk keluarga, untuk orang lain. Orang lain ini maksud siapa? Yang kita Saudara-saudara ini, seiman. saudara seiman. Jangan berpikir bahwa hidup ini hanya untuk saya. Ini tadi yang salah. Maka hidup harus dinikmati dengan hal-hal yang negatif. Itulah yang salah. Karena hidup kita ini bukan hanya untuk kita sebenarnya, untuk keluarga. Betul kan seperti itu Bapak Ibu? Hidup Ibu Lasma untuk Ibu sendiri apa bukan? Kepada Pak Joel, kepada anak-anak. Betul ya? Nah, sama untuk jemaah. untuk jemaat sini bukan? Untuk Pak Johnson. Itu maksudnya. Haleluya. Ya, jangan sampai memaknai hidup dengan hal-hal yang negatif. Jangan mengatakan bahwa saya bisa karena saya sendiri. Untuk apa memikirkan orang lain, ya kan? Kamu percaya nggak tentang si Anu? Gimana saya mau percaya kepada diri saya sendiri? Saya nggak percaya diri.
Masalah. Ada yang begitu kan? Banyak. Nggak percaya kepada diri sendiri. Apa maksudnya? Dia mau berbuat baik tetapi dia berbuat jahat. Ya itu bisa. Melakukan sesuatu tapi dia nggak percaya. Alamat gagal. Itu karena tidak percaya Diri. itu maksudnya. Apa? Pede. Percaya diri. Enggak pede, saya dengarnya enggak pede. Nggak yakin. Nggak yakin. Ibu yakin hidup ini pasti Berhasil. berhasil, Amin. bermanfaat, berguna bagi ibu sendiri atau bagi orang lain dan bagi Ya ibu semuanya sendiri. lah. Delean untuk semua orang. Itu. Haleluya. Ya, maknailah hidup dengan hal yang Kenapa jadi positif supaya kita kemudian apa? Jangan Padahal tadi Nah, ya. juga aku udah males. Karena hari ini saya terjawab semua. Berarti jawaban 100 buat ibu. Males banget saya. Kalau ada di atas 100 saya kasih. Nggak ada ya? ada Nah, apel itu ya. Jadi mari kita bekerja dengan tanpa berpikir bahwa hidup kita ini adalah untuk kita sendiri, tetapi juga orang lain dan juga bagi jemaat. Amin. Kita berdoa. Bapak, kami bersyukur untuk firman-Mu yang mengajari kami untuk kami menggunakan apa yang Tuhan berikan kepada kami dengan sebaik-baiknya, karena itu bukan untuk kami sendiri tapi untuk juga keluarga kami, keluarga yang kami bina, kami pimpin, dan juga untuk orang lain, untuk jemaat juga Bapak yang membutuhkan apa yang boleh kami sampaikan. Terima kasih Bapak untuk firman ini Bapak, boleh melakukannya, bagi kami dalam kehidupan kami, menghargai hidup kami sepanjang waktu dan memberikan yang terbaik untuk memuliakan nama Tuhan. Terpujilah nama-Mu yang Yesus Al-Masih, kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari kita semua bangkit berdiri. bersyukur Bapak untuk yang boleh kami lakukan. Bapak, kami sudah mendengarkan firman-Mu yang menguatkan kami. Kami tetap dalam posisi doa yang sudah kami naikkan melalui doa siafatkan. Kami juga berdoa Bapak, rencana dari sinode kami untuk mengurus perizinan untuk dapat berdiri sendiri melalui kanwil Pemimas Kristen Jawa Tengah, kami dalam tangan Tuhan. Tuhan membukakan hati, memberikan kebijakan kepada pengambil kebijakan supaya izin kami dapat keluar sehingga kemudian dapat kami gunakan di dalam beribadah. Terima kasih Bapak, juga para pemimpin kami yang ada di sana, kami taruh di dalam tangan Tuhan. Bapak, kami juga berdoa Tuhan untuk anak-anak kami yang akan memasuki libur di dalam sekolah mereka, dalam studi kuliah mereka, kami taruh dalam tangan Tuhan. Tuhan berikan kepada mereka hikmat sehingga mereka benar-benar memanfaatkan liburnya untuk hal yang positif dan berguna dan kemudian diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Bapak yang banyak. Apapun rencana mereka
untuk menikmati liburan, biarlah itu liburan yang bermakna dan membangun jiwa mereka, terlebih untuk membangun iman mereka. Terima kasih Bapak yang baik. Kami juga berdoa Bapak untuk pekerjaan kami masing-masing, apapun yang boleh kami lakukan, biarlah kami Bapak boleh beruntung dan mendapat sesuai dengan apa yang kami inginkan, karena Tuhan campur tangan di dalam hal itu. Terima kasih Bapak. Bapak Ibu Saudara kasih, kita angkatan kita untuk menerima berkat. Diberkati dalam kau di kota dan diberkati dalam kau di ladang. Amin. Diberkati dalam kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu. Yakni kandungan lembu sapimu dan anak kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah kau pada waktu kau keluar dan pada waktu kau masuk. Bapa yang berkati kau dan melindungi kau. Amin. Bapa yang memberkati kau dengan wajahnya dan beri kasih karunia. Amin. Yang menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi kau damai sejahtera. Anugerah yang besar dari Bapa Yahweh, kasih karunia yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Almasih, serta penghiburan yang sejati dari Roh Kudus menyertai kita sekalian. Sekarang, besok, bakal sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kali yang kedua di awan-awan yang permai menjemput kita para salib-salibnya. Demi nama Yesus Almasih, mari kita semua yang mengimaninya katakan bersama-sama. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa Selamat Sabat Bapak Ibu.